Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arman Fadila dengan NPM 2019-435-02367 dari kelas R64. Saya di sini sebagai perwakilan pertama dari kelompok 2 akan mendemokan atau mempresentasikan sebuah website kami yang ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan pertama database-nya. Kita di sini menghosting menggunakan Infinity Free. Di sini di dalam database-nya ada table, data dosen, data kelas, data mahasiswa, data matkul, data nilai, info, dan juga pengguna. Kita akan lihat di sini ada file koneksi. File koneksi ini berfungsi untuk menghubungkan website kita dengan database yang disediakan oleh hosting tersebut. Host ini kita sesuaikan dengan nama host dari database yang ada dari hosting tersebut ya. Ini username-nya juga, passwordnya juga. Untuk database juga disesuaikan dari database hosting tersebut. Lalu kita akan coba untuk login. Nama websitenya yaitu siakar-r64.apz.com. Di sini adalah tampilan dari halaman loginnya. Untuk ini ada file loginnya. Ini bisa dilihat. Di sini ada form action check login.php. Nanti jadinya tuh ketika user sudah memasukkan username dan juga password, setelah dipencet tombol login ini, maka kita akan dialihkan menuju cek login. Cek login itu untuk mengecek kesesuaian data antara data pengguna yang ada di database dan juga apa yang diinput oleh user tersebut. Ini CSS untuk loginnya bisa dilihat. Lalu di sini ada file checklogin.php. Fungsi file ini adalah untuk memverifikasi data yang dimasukkan user tadi di halaman login. Apakah data itu sesuai atau tidak untuk mengakses halaman selanjutnya. Untuk melakukannya, kita memerlukan session. Session adalah sebuah fungsi untuk menyimpan sebuah data atau informasi secara sementara ke dalam server kita. Di sini untuk memulainya kita harus memanggil session start terlebih dahulu. Lalu di sini kita include koneksi.php untuk memanggil database-nya. Di sini ada $username dan $password. Di sini akan mengambil data dari data yang sudah diinput oleh user tadi di halaman login. Lalu kita deklarasikan $login. Di sini select from pengguna, yang artinya mengambil data dari tabel pengguna. Di sini data di dalam tabel pengguna akan dicocokkan, yaitu username dan password dengan yang dimasukkan oleh user tadi di halaman login. Lalu di sini ada perkondisian. Jika data ditemukan, lalu akan masuk kondisi seperti ini. Jika data levelnya adalah admin, akan dibuatkan sesi dan akan diarahkan ke halaman khusus admin, yaitu adm_home.php. Jika level datanya itu adalah mahasiswa, maka akan dibuat sesi juga dan diarahkan ke dalam mhs_home.php. Lalu jika data level itu dosen atau yang login itu adalah seorang dosen, maka akan diarahkan ke halaman dosen_home.php. Lalu kemudian yang ini adalah kondisi di mana jika data yang dimasukkan oleh user di halaman login itu tidak ditemukan pada database kita. Sebagai contoh, kita akan memasukkan data secara asal seperti ini. Ketika login, kita akan mendapatkan notifikasi username atau password tidak sesuai. Itu dikarenakan data yang kita masukkan tadi itu tidak ada di dalam tabel pengguna ini. Kita akan coba login sebagai admin. Kita masukkan
Setelah kita berhasil login dengan akun admin tadi, kita akan diarahkan ke dalam halaman dashboard dari admin.home.php tadi itu. Di sini untuk halaman admin kita dapat menambahkan data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, nilai, buat akun, dan juga membuat informasi. Di sini untuk halaman dashboard awalnya ada infografis mengenai data-data singkat yang ada di dalam database, yaitu data mahasiswa dan juga data dosen. Kita akan lihat ini halaman awal untuk adminnya. Pertama kita input koneksi PHP, kita memanggil file koneksi dan mengkoneksikannya ke dalam database. Lalu di sini ada session start, di mana kita mengaktifkan fungsi session. Lalu kita akan mengecek login tadi. Sebelum masuk ke halaman ini akan mengecek session level tadi itu yang masuk sebagai siapa. Jika sebagai admin, maka kita diperbolehkan mengakses halaman ini. Jika bukan admin, kita akan diarahkan ke halaman login.php kembali. Lalu di sini ada query select from data mahasiswa dan juga select from data dosen. Ini untuk menangkap data-data dari tabel data mahasiswa dan juga tabel data dosen di database tersebut. Ini CSS-nya. Ini bagian utama. Yang ini adalah menu yang di bagian kiri. Di sini ada PHP echo session level. Di sini akan memanggil session level tersebut. Lalu di sini selamat datang session nama, memanggil nama yang ada di dalam session itu. Ini link navigasinya. Lalu ini untuk keluar, kita ke bawah. Di sini yang halaman tadi yang menampilkan data singkat infografis. Ada data mahasiswa, ini jumlahnya. Lalu untuk memanggilnya kita tinggal ekokan saja variabel yang kita tentukan di atas tadi, seperti ini $mahasiswa. Untuk dosen juga sama, $dosen. Variabel tersebut ada di sini, $mahasiswa dan juga $dosen. Dia menghitung berapa jumlah data yang ada di dalam database itu. Lalu ini CSS dasar untuk keseluruhan website ini. Bisa dilihat ini body, container kiri, sebelah kiri. Ini yang kanan, yang sebelah kanan. Judul untuk header judulnya, tombol untuk desain tombolnya. Ini konten untuk bagian konten yang bawahnya, select, input area, dan lain-lainnya. Table juga ada, dan masih banyak lagi. Intinya untuk keseluruhan layout ataupun desain website itu ada pada file sika.css ini. Lalu kita akan coba keluar. Jika kita keluar ini, kita akan diarahkan ke dalam file keluar.php. Kita akan lihat dulu filenya. Ini adalah file keluar.php. Pertama, kita akan memanggil fungsi session start dulu untuk memulai session. Lalu di sini session destroy, yang mana akan menghapus semua session yang tersimpan di dalam server. Otomatis data login kita akan terhapus. Setelah data terhapus, kita akan dialihkan ke halaman login.php kembali. Kita akan coba klik OK. Kita kembali ke halaman login. Kita akan coba untuk login dengan akun dosen. Nah, ini adalah tampilan atau dashboard awal dari dosen itu. Jika yang kita masukkan level admin adalah dosen, kita akan diarahkan ke dosen.home.php. Ini filenya kurang lebih sama seperti tadi, mengkoneksi, lalu mengaktifkan session, memeriksa level sessionnya, siapakah yang login, apakah dosen atau bukan. Lalu di sini untuk memanggil data dari data info sesuai dengan penerimanya, yaitu dosen. Karena kita ada di halaman dosen, jadi itu info yang diambil dari table info ini harus disesuaikan.
Sini sama seperti tadi, kurang lebih sama. Ini juga sama. Lalu di sini yang ini bagiannya, ini ada pengirimnya, judul, tanggal, dan juga isi informasi tersebut. Informasi ini kita ambil dari tabel ini. Dari tabel info. Tabel ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan si admin setelah membuat sebuah informasi kepada penerimanya, yaitu mahasiswa ataupun dosen. Lalu kita akan coba keluar lagi. Kita coba untuk login sebagai mahasiswa. Klik login. Nah, setelah login sebagai mahasiswa, kita akan diarahkan ke halaman mhs_home.php. Sini ada nama sessionnya. Ini session dari level mahasiswa, dan ini adalah session dari nama si mahasiswa itu. Kalau kita lihat di sini mahasiswa home, ini sama awalnya seperti tadi, manggil koneksi, memulai session start, lalu memeriksa loginnya, apakah dia mahasiswa atau bukan. Lalu ini kita memanggil data dari database, khususnya dari table info. Ini sama seperti yang tadi di dosen, hanya saja kita buat kondisi penerimanya yaitu mahasiswa. Jadi yang tampil nanti di halaman informasi itu hanya untuk pesan yang sebagai penerimanya itu mahasiswa. Untuk ini sama seperti tadi. Ini tombol navigasinya, kita mau keluar, lalu ini konten utamanya. Sini ada while MySQL fetch array, ini yang tadi memanggil datanya. R ini query pengirim, judul, tanggal, dan isi, sama seperti yang ada di dashboard dosen, kurang lebih sama. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Saya Galih Ramadan, NPM 2019-435-02359 dari R64, ingin menjelaskan bagian dosen dan mahasiswa. Seperti yang terlihat di bagian kiri ada tampilannya, tampilan webnya, dan di bagian kanan ada codingannya. Yang pertama kita masuk ke data dosen.php. Yang pertama tag PHP untuk memulai suatu codingan. Lalu ada session start. Session di sini berfungsi untuk mempertahankan informasi di semua halaman web. Lalu ada kondisi if dan else. If variable session level sama dengan admin. Jadi jika akun yang diloginkan itu admin, maka akan lanjut ke bagian admin ini, data dosen. Namun jika bukan, maka akan ada tulisan pesan kesalahan. Lalu kita masuk ke div class container, div class kiri. Container di sini ini sebagai wadah untuk menampung menu-menu yang ada di kiri ini. Lalu ada center, heading 2, tag PHP, echo, variable session, level. Nah, maksudnya ini dia memanggil akun yang diloginkan. Karena akun yang diloginkan adalah admin, maka yang dipanggil di sini adalah, yang tertulis di sini adalah admin. Lalu ada heading 1, tag i, class, font awesome solid, font awesome circle user. Gambar ini maksudnya font awesome circle user. Lalu ada stylenya menggunakan color putih, warna putih dengan tulisan selamat datang, tag PHP, echo, variable session, nama sama seperti yang di atas. Dia memanggil akun yang diloginkan yaitu admin. Lalu kita lanjut ke bawahnya, tag A, class,
sama dengan nuckball. Ref artinya ini ditautkan atau dituju ke adm_home.php. Tag i class font awesome home, gambarnya home, no dan nbsp no breakspace dan tulisan beranda. Bawahnya juga sama, tag a class nuckball ref dituju data mhs.php, kelasnya fa solid, f from awesome user graduate, gambar orang wisudaan dengan no breakspace dan mahasiswa. Bawah-bawahnya juga sama codingannya, bisa dilihat seperti dosen, mata kuliah, nilai, buat akun, dan buat informasi. Lalu kita masuk ke ini div class out. Kita juga punya fitur keluar di sini, dimana kita menggunakan on click yang berfungsi untuk biar nggak langsung keluar jika ditekan. Misalnya seperti kita pencet keluar, maka akan ada alert Anda yang ingin keluar. Jika kita pencet OK, maka akan keluar. Maka kita pencet cancel aja karena kita belum ingin keluar. Lalu kita masuk ke menu utamanya di bagian kanan. Di bagian kanan kita bikin div class kanan, div class judul, tag i class font awesome solid, font awesome graduation cup. Nih gambar ini, topik graduation dengan tulisan sistem informasi akademik. Lalu kita pisahkan lagi ke div class content dengan heading 3 dengan tulisan data dosen. Di sini kita mulai memanggil dan menampilkan data. Tag php include koneksi.php, $key select from data dosen order by id dosen desk, variable x mysqli query, variable con, variable key. Kita membuat tabel yang dimana tabel itu di dalamnya ada NID, nama dosen, pengampu, dan aksinya. Nah, ini codingannya. Selesai. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tambah data. Kita pencet tambah data di sebelah kiri. Oke, ini masuk ke tambah data dosen. Kita akan lihat ke codingannya @dosen.php. Seperti sebelumnya, ini sama, tag php, session start, ngecek apakah benar ini admin, kalau bukan ya ada tulisan kesalahan. Lalu sama, ada tong kontainernya sebelah kiri, terus ada judul di kelas kanan. Lalu kita masuk ke form inputannya. Di sini ada div class tempat form action method post. Ini NID kita bikin span plus notif bahwa ada kosongkan jika ingin direkam otomatis. Terus input kelas sama dengan input name-nya tnid. Lalu ada placeholder sama dengan masukkan NID. Ini placeholder. Lalu ada nama menggunakan inputnya kelas sama dengan input. Lalu name-nya itu nama. Lalu ada placeholder, masukkan nama sini. Lalu required sama dengan required di sini artinya meminimalisir kesalahan saat penginputan data. Lalu ada pengampu mata kuliah, select name sama dengan tema matkul, required sama dengan required. Optionnya value, pilih mata kuliah, jadi ini opsi ya. Tag php, nah input koneksi.php. Nah ini untuk ambil dari koneksi PHP. Variable query MySQL query, variable con select from data matkul. Ini ngambil dari data matkul.
algoritma, jaringan komputer, mobil programming, pemrograman berorientasi objek, pemrograman Java, pemrograman Python, pemrograman web, dan sistem basis data. Melakukan while, perulangan, jika result, variable result, MySQL, fetch, array, variable query, echo, option, value, result, nama makul, result, nama makul. Nah, jika kita pilih algoritmanya algoritma. Terus ada di bagian tengah di center ada button tipenya submit, flashnya tombol, name-nya tambah dengan tulisan tambah data. Lalu di sampingnya kita bikin tag A class kembali 2. Ini ref ke data dosen.php untuk kembali, namanya kembali. Nah, mari kita coba kalau kita bikin langsung 9, masukkan namanya Mahfud ke algoritma jaringan komputer. Nah, ini codingan ini untuk input datanya. Lalu di sini ada setelah menginput maka ada kondisi if dan else untuk memeriksa apakah ada data yang sama. If variable query num rows lebih besar 0. Num rows ini artinya menampilkan data yang ada di query. Jika data yang ini NID ini sama yang sebelumnya, maka akan ada alert atau peringatan grup yang tulisannya NID sudah terdaftar. Kalau misalnya kita tulis 8 tambah data, maka ada tulisannya NID sudah terdaftar. Lalu jika tidak, kalau kita ubah 9 food, maka nama akan langsung ke input ke database. Mata kuliahnya belum algoritma. Tambah data, dan memunculkan tulisan data tersimpan di sini. Kita masuk ke ubah dosen.php. Sama seperti sebelumnya, tag PHP, include connection.php, session start, cek login, kalau admin boleh, kalau bukan admin yang salah. Lalu kita masuk ke ini, ambil get dari database. Di sini kalau misalnya kita pencet ubah, nah ini akan langsung terisi. Ini ngambil dari database. Ini codingannya. Ini codingannya yang ngambil dari database. Lalu ini hampir sama yang sebelumnya. Yang membedakan ada di bagian NID, from action di NID. Di NID kita menggunakan read only. Read only di sini kita hanya bisa melihat ya, nggak bisa mengubah. Karena kan kita berpikir NID ini jarang melakukan kesalahan saat menginput. Yang bisa diubah hanya nama pelampu mata kuliah. Misalnya nama kita ganti Arman, sama seperti sebelumnya. Ini codingan untuk menginput, dan ini untuk ke database. Kita selesai diubah. Kalau misalnya kita pencet ubah data, maka akan ada tulisan echo data tersimpan. Baik, kita lanjut ke hapus dosen.php. Sama tag PHP, ada include koneksi.php, lalu ada session startnya. Jika level sama dengan admin ya bisa melakukan eksekusi, jika tidak ada kesalahan. Terus variabel ID dosen ini, variable get NID, variable key delete from data dosen where ID dosen sama dengan ID dosen.
MySQL query variable count variable key. Ini jika kita hapus, maka akan ada alert hapus data ini. Jika kita pencet OK, maka akan ada tulisan H2 data berhasil dihapus, dan ada tulisan kembali yang mengarah ke data dosen. Jadi datanya yang tadi Arman sudah kehapus. Selanjutnya kita akan masuk ke data mahasiswa. Sebenarnya hampir sama dengan data dosen, yang membedakan hanya isinya saja. Kita lihat di codingannya data MIS.php sama tag PHP, session start, cek loginnya, if session, kalau level sama dengan admin boleh masuk, admin atau dosen bisa masuk, jika bukan kesalahan ada alertnya. Lalu sama sebelumnya kontainer juga, menunya di bagian kanan sama membedakan hanya isinya di bagian tabel. Ada npm, ada npm nama mahasiswa, kelas, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dosen PA, dan foto dan aksi. Sama ini inputannya, melakukan perulangan biar sama nih, jadi terus-terusan seperti ini. Sekarang kita masuk ke data, tambah data. Nah, lalu kita lihat pemrogramannya di @mhs.php. Sama seperti sebelumnya, tag PHP, session start, ini cek login, apakah admin benar, jika tidak salah, ada alert salah. Yang membedakan ada di bagian kelas. Kelas kita ada on change value. Nah, di sini ini maksudnya itu jika kita isi kelas, kita pilih kelas, maka akan langsung ke dosen bimbingnya, langsung tertulis namanya di sini. Ini codingannya dari tag PHP function, pakai function change value ID, kita dokumen get element by nama dosen, ID nama dosen. Lalu kayak biasa jenis kelamin pakai option value juga, kelamin laki-laki, terus alamat, input type text, tanggal lahir seperti biasa kita pakai tipe date, seperti umumnya tanggal, bulan, tahun. Lalu di bagian foto mahasiswa, inputnya tipe sama dengan file, name-nya image, ID sama dengan image, diterima, di accept jika file itu JPG, JPEG atau PNG. Lalu ini inputannya, codingan untuk input. Lalu ada setelah di input, habis itu ada validasinya untuk foto. Jika if variable file sama dengan image, error. Jika image ini file itu yang bukan 4 ini, bukan 4 yang di atas, maka image does not exist. Atau variable file name, variable file image name, file size, variable files image size, variable tmp name sama dengan variable files image tmp name, valid, variable valid image extension sama dengan JPG, JPEG atau PNG, variable image extension exploit, file name ini array invalid, ini untuk gambar, codingan untuk gambar.
harus JPG, JPEG, dan PNG. Lalu kalau ada untuk ukuran tidak boleh lebih dari 1 triliun. Jika lebih dari 1 triliun maka akan ada tulisan image size is too large. Lalu else jika berhasil ya image akan disimpan ke database. Lalu kita cek validasi NPM lagi. Jika NPM sudah terdaftar maka ada ini NPM, tulisan NPM sudah terdaftar. Else maka input ke database. Ini codingannya untuk input database. Jika sudah benar maka akan ada menampilkan echo data tersimpan. Maka coba kita akan jalankan 2019 suka namanya Elon, udah pilih ini tadi change value-nya laki-laki, sekarang ini juga sukan telepon 09 kita bisa milih file dengan JPG file, JPEG atau PNG. Oke, yuk kita tambah data, kita akan tersimpan. Kita masuk ke ubah MHS.php, sama seperti ubah dosen yang memberikan hanya isinya. Sekarang coba kita ke tampilan, kita ubah, sepertinya sama saja. Data, maka akan data tersimpan. Oke, ini jadi amount benar. Lalu kita masuk ke hapus. Hapus juga sama, ini codingannya seperti hapus dosen. Kalau ketampilannya kita hapus, maka data berhasil dihapus kembali. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Melinda, NPM 2019 43502318 akan menjelaskan bagian data mata kuliah. Untuk dasarnya kita buka dengan tag PHP dulu. Seperti ini. Kita buka dengan tag PHP, kemudian jalankan session dengan mengetik session underscore start, buka tutup kurung, titik koma. Selanjutnya cek login, lalu kita ketik if session level admin seperti ini. Jika session level bernilai admin, maka admin tetap berada di halaman admin.php. Nah, untuk pengontrolan terhadap kendali kita ketik else. Selanjutnya untuk header kita ketik location login.php pesan kesalahan. Ini kita alihkan ke folder login.php sambil mengirimkan pesan kesalahan seperti ini. Selanjutnya kita tutup dulu PHP-nya seperti ini. Kemudian kita buka tag HTML, lalu kita buat kepalanya tag head. Selanjutnya kita buat titelnya. Titel ini untuk membuat judul di title bar. Di sini aku ketik data mata kuliah. Lalu kita tutup tag slice title. Selanjutnya kita ketik link rel stylesheet href sika.css. Supaya halaman web bisa menggunakan eksternal CSS, perlu ditambahkan seperti ini, sika.css. Halaman web akan menggunakan sika CSS untuk tampilannya. Selanjutnya kita ketik link rel stylesheet href
icon/css/all.css. Ini untuk icon-iconnya. Lalu kita ketik tag meta name viewport content white device with initial scale 1.0. Ini untuk membuat halaman yang responsif, lalu dapat menyesuaikan dengan device yang digunakan. Lalu kita tutup dulu kepalanya, tag slice head. Kita buka lagi body, tag body. Lalu kita buka divisionnya pakai tag div class container. Lalu tag div class kiri. Nah, ini untuk mengelompokkan elemen dengan class kiri untuk membuat menu pada bagian samping kiri seperti ini. Selanjutnya kita ketik tag center, tag H2 ini untuk rata tengah dan fontnya, untuk ukuran font. Lalu PHP echo session level ditutup lagi dengan tag slash H2. Nah, ini untuk menu samping. Selanjutnya ini kita ketik tag H1, tag I, class FA solid, FA circle user. Ini untuk fontnya, font dan icon. Lalu tag slash I, tag slash H1, tag P, tag style color. Ini pakai warnanya, kita pakai warna putih, white. Lalu tag B, selamat datang. Ini untuk tag B untuk bold, selamat datang. Lalu tag PHP lagi, echo session nama, tag B, tag slash B, tag slash P, tag slash center, tag HR, tag BR untuk membuat garis baru. Selanjutnya ada tag A, class navball. Navball ini navigasi tombol. Lalu ada RF, admin underscore home.php, di class FA home. Ini pakai ikonnya home atau rumah. Lalu NBSP-nya beranda seperti ini. Ini ikonnya home atau rumah. Lalu ini masih sama. Ini untuk data mahasiswa. Untuk NBSP-nya kita tulisnya mahasiswa aja, terus pakai ikonnya user graduate. Nah, ini untuk mahasiswa. Lalu selanjutnya untuk dosen, pakai data dosen.php, class solid, user group, dan di sininya NBSP-nya dosen. Untuk mata kuliah masih sama, tapi ditambahkan navigasi tombol sekarang. Kita pakai clipboard untuk ikonnya, lalu NBSP-nya mata kuliah, lalu nilai admin juga masih sama, NBSP-nya nilai, lalu ada akun.php di sini, NBSP-nya buat akun. Lalu selanjutnya ini ada informasi.php, kita pakai NBSP-nya buat informasi. Oke, kita pakai division class-nya, kita tambahin division-nya, tag div class out, ini untuk keluar. Lalu tag center, tag A, RF, keluar.php, class episode, tag row, right from bracket, tag I, tag slice I, keluar, tag slice A, tag slice center. Ini seperti ini. Selanjutnya kita tutup divisionnya pakai tag slash division, tag slice div. Lalu ditutup lagi pakai tag slice div. Lalu divisionnya dibuka lagi, tag div class kanan, div class judul, class solid, graduation cap. Ini untuk ini tulisan di atas.
seperti ini. Selanjutnya kita tutup dulu nih tag slash div, baru dibuka lagi tag div class content, tag A3 untuk fontnya, class Eva Solid, tag A class tombol, rf add mk.php atau tambah data seperti ini. Tambah data. Selanjutnya kita buat baris baru lagi tag br. Lalu kita tambah php lagi, tag php include koneksi.php untuk mengikutkan sebuah file. Sini ada $Q select from data matkul order by ID matkul. Oke, lalu di sini ada $X. Lalu tag table, kita buat table baru. Lalu ada echo create. Sini kita ketik matkul, nama matkul, jenis matkul, aksi seperti ini. ID, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jenis mata kuliah, lalu di sini ada aksi terakhir. Selanjutnya kita tutup tag slash tr, tag slash tag. Terus di sini ada while, $r, fetch array. Ini sebagai nama kolom dari table sebagai key atau index foldernya. Ini ada ID matkul, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jenis mata kuliah, lalu sini ada hapus edit. Ini hapus edit untuk menghapus dan mengedit data. Sini ada ref, ubah mata kuliah.php, sini diubah. Lalu sini ada ini ada echo tag a rf hapus mk.php, ini ada ID matkul, unclick pattern confirm, hapus data ini seperti ini. Hapus. Nah ini hapus data ini. Nanti kita cancel dulu. Selanjutnya ini kita bisa kelas hapus. Lalu kita tutup dulu echo tag slash tr, lalu kita tutup lagi echo tag slash table. Kita tutup juga php nya tag seperti ini. Lalu kita tutup divisionnya tag slash div. Kita bikin 4 baris tag slash div. Kita tutup bodinya juga tag slash body, dan terakhir programnya kita tutup dengan tag slash html. Lalu seperti ini kalau kita tambah data, kita masukkan kode, kita masukkan yang udah ada aja. Data sudah tersimpan, kita buka lagi datanya. Nah ini udah ada ya. Lalu di sini kita bisa ubah seperti ini, kita ubah teori jadi praktikum, ubah data tersimpan, kita cek lagi. Lalu kita coba untuk hapus data. Kita coba hapus data, nggak ada hapus data ini, kita hapus. Nah akan keluar seperti ini, lalu kita klik kembali. Nah oke. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Zahra Nur Khalifah NPM 201943502361 akan menjelaskan tentang menu nilai yang ada di dalam akun admin. Ketika kita mengklik menu nilai ini, akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian atas terdapat tulisan sistem informasi akademik, dan di bagian kontennya terdapat judul penilaian. Di bagian isi kontennya terdapat tabel database yang terhubung dengan database yang ada di sini. Table ini sendiri terdiri dari kode nilai, matkul, nama mahasiswa, NPM, kelas, dosen, tugas, UTS, UAS, nilai akhir, dan kemudian ada aksinya. Admin sendiri hanya bisa mengubah dan menghapus data. Itu terjadi ketika ada laporan dari dosen, ketika dosen sedang terhalang atau ada gangguan lainnya. Lalu
masuk ke programnya. Program pertama dengan program PHP session start untuk memulai sesi, lalu kita mengecek loginnya dengan perkondisian if session level sama dengan admin. Jika sesi ini atau akun ini sama dengan akun admin, maka bisa tampil halaman yang tadi, else header location login.php pesan kesalahan. Jika tidak, maka akan muncul pesan kesalahan di menu login tadi. Membuat tampilan dengan HTML, pertama dengan tag HTML, lalu membuat tag head, lalu membuat bagian headnya atau bagian kepala dengan tag head. Dalam bagian kepala tersebut terdapat judul pada yang akan muncul pada browser barnya dengan tag title penilaian mahasiswa, tutup lagi dengan tag slice title. Lalu lihat ini akan menghubungkan dengan link file CSS, yaitu link tika CSS dan icon CSS, all the CSS. Lalu ada tag meta name viewport, ini untuk membuat tampilan web menjadi responsif, dan tag head selesai ditutup dengan tag slice head. Lalu masuk ke bagian isinya atau body-nya. Dalam bagian body terdapat div class container, yaitu mengelompokkan elemen-elemen yang ada di dalamnya menjadi kelas container. Lalu di dalamnya terdapat div class kiri, sama mengelompokkan elemen menjadi kelas namanya kiri, itu untuk membuat tampilan menu di sebelah kiri. Tampilan menu di sebelah kiri berisi tadi paling atas ada nama admin atau nama akunnya di session levelnya, lalu akan muncul tulisan selamat datang, dan akan ada menu beranda, menu mahasiswa, menu dosen, menu mata kuliah, menu nilai, menu buat akun, dan menu buat informasi. Lalu ada juga tombol on click, yaitu tombol out atau tombol keluar. On click return confirm, Anda yakin ingin keluar. Jadi ketika kita mengklik tombol keluar tadi, akan ada pop up Anda yakin ingin keluar. Ketika kita mengklik tombol itu, ketika kita mengklik ya, maka kita akan kembalikan ke file keluar.php. Lalu tag div tadi ditutup dengan tag slice div dua-duanya. Lalu terdapat juga, ada kemudian tag div kelas kanan untuk membuat menu utama yang di sebelah kanan tadi. Dalam div kelas kanan itu terdapat div kelas judul yang berisi icon dan judulnya tadi sistem informasi akademik. Lalu di bawahnya terdapat div kelas konten. Kelas kontennya itu terdapat penulisan judulnya penilaian. Lalu masuk ke PHP untuk menampilkan datanya. PHP ini dihubungkan dengan include koneksi.php. Jadi ini untuk memanggil dan menampilkan data dari file koneksi.php. Lalu key select from data underscore nilai order by kd underscore nilai dix. Di sini data tersebut diselect dari table data underscore nilai yang berada di dalam database tadi dan diurutkan berdasarkan kd underscore nilai, berdasarkan kode nilainya. Lalu x mysql query con, key ini untuk mengeksekusi tadi koneksi dan database-nya. Lalu membuat tampilan table dengan menggunakan echo tag table, dan tampilan tabelnya header table, ada header table-nya ditampilkan dengan echo seperti ini. Terdapat KD nilai matkul, nama mahasiswa, NPM, kelas, dosen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. While ketika mysql underscore page underscore array x, ketika tadi berhasil mengeksekusi database dan tadi select table-nya, maka data tersebut akan diubah menjadi data array dan akan ditampilkan ke dalam echo ini. Echo ada echo kd nilai,
nama matkul, nama mahasiswa, ID mahasiswa, kelas, nama dosen, tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir. Dan juga tadi ada aksinya. Lalu dalam aksi tadi kita kan tadi admin bisa mengubah dan menghapus datanya. Nah, mengubah datanya itu tampilan ubah datanya itu menggunakan Excel class hapus edit ini. File rujukannya adalah file nilai.php dengan KD dan KD nilai sebagai primary key. Jadi primary key-nya adalah KD nilainya. Jadi nanti dihapus, diedit berdasarkan KD nilai yang dipilih. Lalu Excel href hapus nilai.php KD KD nilai. Untuk sama seperti tadi, ya file rujukannya hapus nilai.php KD nilai sebagai primary key. On click return confirm, hapus data ini. Ketika nanti tombol hapus diklik, maka akan membuat pop-up peringatan hapus data ini atau tidak. Lalu table tersebut ditutup dengan Excel text slice table, dan div 3 tadi ditutup dengan text slice div body karena sudah selesai, ditutup dengan slice body, dan HTML tutup dengan slice HTML. Selanjutnya kita coba ubah datanya. Ini ada ubah data Arman Fadilah. Kita klik ubah data. Nah, di sini yang bisa diubah hanya di data bagian nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Sedangkan untuk KD nilai dan NPM karena dia primary key-nya, dia KD nilai ini tidak bisa diubah. KD nilai dan NPM itu data tetap. Jadi kita ubah nilai UTS menjadi 100. Klik ubah data. Akan muncul seperti ini, data tersimpan, berarti data berhasil tersimpan. Lalu klik kembali, tombol kembali akan muncul ke halaman sebelumnya. Di sini nilai UTS-nya Arman sudah berubah. Kita masuk ke file pemrogramannya. Nah, ini di sini pertama sama seperti sebelumnya, dia diawali dengan program PHP, include filenya koneksi.php, file yang akan ditampilkan datanya adalah berasal dari koneksi.php. Itu akan mengambil data dari koneksi.php. Lalu mulai session start, mulai sesi, mau cek login dengan perkondisian if session level sama dengan admin or dosen. Jika sesinya atau akunnya admin atau akun dosen, maka bisa menampilkan halaman yang tadi. Maka akan bisa masuk ke dalam halaman yang tadi. Jika tidak, else header location.php pesan kesalahan. Jika tidak, akan menampilkan pesan kesalahan di menu loginnya. Lalu menangkap data dari get dan database. KD ini akan menangkap data dari database KD. Lalu select from data underscore nilai where KD underscore nilai sama dengan KD. Jadi data tersebut akan select dari tabel nilai di mana KD nilai itu sama dengan KD-nya. Lalu MySQL query connection, key. Jadi di sini untuk mengeksekusi tadi koneksi database-nya dan juga select table-nya, dan MySQL fetch array X. Jadi di sini untuk menangkap data dari hasil eksekusi koneksi database tadi dan data tersebut akan diubah menjadi data array. Lalu membuat tampilan dengan tag HTML. Di dalam tampilan tersebut ada head-nya tadi, seperti tadi dengan tag head. Dalam tag head terdapat title-nya atau judulnya. Judul ini akan muncul di bagian browser bar-nya dengan tag title. Judulnya ubah nilai mahasiswa, ditutup dengan tag slice title. Lalu juga akan merujuk pada link CSS, yaitu link sika.css dan icon all CSS.
Kemudian teknik Titanium Viewport ini untuk membuat web menjadi responsif, tampilan web menjadi responsif, dan sudah selesai maka tag head ditutup, masuk ke bagian isinya dengan text body. Dalam text body sama seperti tadi, masih akan memunculkan navigator atau menu yang di sebelah kiri tadi. Dengan this class container di sebelah kiri akan munculkan association level, itu akunnya akun apa. Lalu akan munculkan tulisan selamat datang, tulisan beranda, tulisan mahasiswa, tulisan selamat datang, akan memunculkan tulisan selamat datang, menu beranda, menu mahasiswa, menu dosen, menu mata kuliah, menu nilai, menu buat akun, menu buat informasi, dan terakhir ada tombol keluar seperti tadi. Nah, seperti tadi juga di sini di sebelah kanannya juga akan ada tampilannya dengan di kelas kanannya itu menu utama, di kelas kirinya itu untuk headernya. Dalam header terdapat isi tulisannya sistem informasi yang tadi di atas, dan di kontennya itu terdapat tulisan ubah nilai mahasiswa. Lalu membuat form inputan dengan div kelas tempat form, jadi elemen HTML-nya dikelompokkan dengan nama kelas tempat form dengan form action method post. Dengan form action metode menangkap datanya itu dengan menggunakan post. Lalu formnya sendiri terdapat form KD nilai, NPM, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. KD nilai itu form inputnya dengan kelasnya input, namanya KD nilai, placeholder-nya masukkan ID, value-nya PHP, echo, R, KD underscore nilai itu berasal dari database yang terhubung tadi. Dan di sini dia hanya read only, jadi dia hanya bisa di read doang karena dia datanya data stub. Lalu ada NPM sama seperti KD nilai, dia juga form inputan dengan namanya NPM, placeholder-nya masukkan NPM, value-nya tadi berasal dari database di ID mahasiswa, dia juga read only, jadi hanya bisa dilihat. Nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS juga berasal dari database yang terhubung di web ini. Lalu di bawahnya terdapat button type submit, kelas tombol, dan kelas ubah data. Jadi dapat tombol submit dengan nama ubah data. Di sampingnya terdapat kelas kembali, href, nilai adm.php. Jadi dia akan terdapat tombol link menuju kembalinya menuju ke file nilai adm.php, nilai file yang awal tadi yang berisi table tadi. Lalu membuat inputannya dengan program PHP. If is set post tambah, jika tombol tambah tadi dipencet, maka akan memanggil data-data yang ada di database itu, seperti data KD-nya akan muncul mengambil dari data KD nilai yang ada di database, NPM-nya mengambil dari database NPM tadi, nilai tugasnya juga, UTS-nya, dan UAS-nya juga. Lalu nilai akhirnya, karena kita membuat nilai akhir ini programnya secara otomatis, jadi di sini dibuat perhitungan nilai akhirnya. Nilai akhir sama dengan tugas dikali 0,2 ditambah nilai UTS dikali 0,3, nilai UAS dikali 0,5. Jadi di sini isi dari nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS yang sudah diinput akan diperhitungkan dan akan ketemu hasilnya berapa. Jika terdapat perkondisian untuk menentukan grade nilainya ini. Jika nilai akhirnya lebih dari 85, maka akan mendapatkan grade A. Else if NA lebih besar sama dengan 75, jika nilai akhir sama dengan 75, maka akan mendapatkan grade B. Else if NA lebih besar
sama dengan 65 akan mendapatkan grade C. Else if jika NA sama dengan lebih besar sama dengan 55 akan mendapatkan grade D. Else grade E. Jika bukan dari itu semua maka akan mendapatkan grade E. Lalu input data yang diubah ke database. Di MySQL query connection-nya select kd underscore nilai from data underscore nilai where kd underscore nilai sama dengan kd. Jadi eksekusi di sini akan mengeksekusi koneksi dan men-select kd nilai dari table data nilai di mana kd nilai itu sama dengan kd nilai. Jadi kan kd nilai tadi itu adalah primary key-nya. Key update data nilai set tugas sama dengan tugas, UTS sama dengan UTS, UAS sama dengan UAS, nilai akhir sama dengan NA, dan grade sama dengan grade. Jadi nanti ini untuk mengupdate datanya dari data yang sudah di-input tadi ke database-nya. Database-nya nanti akan terupdate juga. Lalu ini key titik where kd underscore nilai sama dengan kd. Di sini dimana kd nilai sama dengan kd. MySQL query connection, key. Jadi mengeksekusi. Jadi di sini mengeksekusi koneksi dan tadi select table-nya, select data nilainya tadi. Dan kemudian muncul tampilan data tersimpan itu echo dengan menggunakan tag echo data tersimpan. Lalu kita coba hapus data dari dua data ini. Hapus data yang Arman Fadila juga. Kita klik, akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik OK, dan akan muncul halaman seperti ini. Data berhasil terhapus. Jika kita klik, sini ada link untuk kembali. Jika kita klik akan kembali ke halaman sebelumnya. Di sini tersisa di tabel penilaian ini tersisa hanya dengan nama mahasiswa di Prayogo. Kita coba balik ke source code-nya. Data nilai. Di source code hapus data nilai ini, programnya juga masih program PHP, include koneksi.php untuk memanggil dan menampilkan data dari koneksi.php. Session start, memulai sesi. Cek login dengan perkondisian if session level sama dengan admin. Jika yang sesi ini atau akun ini adalah admin, maka bisa masuk ke halaman tadi. Else header location login.php. Pesan kesalahan, jika bukan admin maka akan memunculkan pesan kesalahan di menu login tadi. Lalu kd sama dengan get kd. Jadi ini untuk menangkap data menggunakan metode get yang dari data dari inputan tadi akan data yang diinput akan masuk ke database dan akan ditangkap lagi oleh kd sini, dimunculkan di kd sini. Lalu key delete from data underscore nilai where kd nilai sama dengan kd. Jadi di sini data yang dihapus tadi berdasarkan data yang ada diambil dari data table database data nilai, di mana kd nilai sama dengan kd. Jadi kan kd underscore nilai ini tadi itu primary key-nya. Di sini MySQL underscore query key ini untuk mengeksekusi tadi koneksi database-nya dan key-nya dan delete datanya dari tabelnya tadi. Kemudian menampilkan data berhasil disimpan dari tag echo h2 data berhasil terhapus, menampilkan data yang berhasil terhapus kalau itu datanya berhasil terhapus. Kemudian echo ahref nilai adm.php kembali. Jadi di sini menampilkan tadi link untuk kembali ke halaman sebelumnya, itu kembalinya merujuk ke file nilai adm.php.
Sekian dari saya. Selanjutnya saya Fahad Nahdi dengan NPM 2019-4350-2324. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu buat akun. Buat akun sendiri bertujuan untuk membuat akun username dan password yang dimana nantinya digunakan untuk mahasiswa atau dosen untuk login ke dalam web aplikasi ini. Di sini terdapat dua bagian, yakni buat akun mahasiswa dan buat akun dosen, yang mana codingannya akan seperti ini. Dimulai dari include koneksi.php. Tujuannya adalah untuk mengkoneksikan database dengan web. Di sini terdapat session start untuk memulai sesi. Di sini terdapat perkondisian di mana yang boleh mengakses menu buat akun adalah hanya admin. Selain admin akan dikembalikan ke menu login. Lanjut ke menu HTML. Ini kode untuk menyambungkan HTML dengan CSS. Lanjut ke bagian menu samping kiri. Dalam menu samping kiri terdapat beberapa menu tombol. Di sini yakni beranda, mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, buat akun, dan buat informasi. Terdapat tombol keluar juga untuk logout. Lanjut ke menu utama. Di sini terdapat judul dari si akad. Di sini judul untuk nama menu. Di sini ada buat akun mahasiswa dengan image, dengan source code-nya, source image-nya di mahasiswa.png. Di sini ada button yang mengarah ke buat mahasiswa.php. Sama seperti di atas. Di sini juga ada image dengan sumbernya dari dosen.png dan tombol yang mengarah ke buat dosen.php. Di sini saya sudah memasuki menu buat akun mahasiswa. Di sini terdapat 3 form, yakni NPM, password, nama mahasiswa, dan 2 button, tambah data dan kembali. Saya saja peragakan untuk masukkan inputan. Untuk NPM dan nama mahasiswa harus sesuai dengan data yang berada pada menu mahasiswa di sini. Saya coba masukkan salah satu mahasiswa ya. Di sini NPM-nya 2019 2333. Passwordnya nama mahasiswanya klik tambah data. Data tersimpan, bisa dilihat. Lanjut ke codingannya, saya akan jelaskan. Dimulai dari koneksi.php. Tujuannya adalah untuk menyambungkan database dengan web. Di sini ada session start untuk memulai sesi. Dan di sini terdapat perkondisian di mana hanya admin boleh mengakses menu buat akun. Selain admin akan kembali ke menu login. Di sini HTML-nya, di sini untuk menyambungkan antara HTML dengan CSS. Di sini untuk menu samping kiri sudah dijelaskan di HTML sebelumnya, coding sebelumnya sama. Menu utama di sini ada header dan juga header untuk buat akun mahasiswa sama seperti sebelumnya juga. Sini ada form yang isinya NPM,
Di sini ada tombol tambah data dan kembali. Lanjut ke codingan PHP. Di sini ada perkondisian jika tombol tambah data diklik akan masuk ke codingan ini. Di sini ada inisialisasi variabel yang didapat dari HTML, form HTML. Ada npm, password, nama, dan ID mahasiswa. Lanjut ke sini ada query untuk memasukkan inputan nama, npm, password, level, dan ID mahasiswa ke dalam database. Di sini untuk menyambungkan koneksi dengan query di atas, variabel query di atas. Jika data tidak ada yang salah, maka akan muncul pop-up data tersimpan. Di sini saya sudah memasuki menu buat akun dosen. Di sini terdapat 4 inputan, yakni username, password, ID dosen, dan nama dosen. Terdapat juga 2 tombol, yakni tambah data dan kembali. Untuk ID dosen dan nama dosen harus sesuai dengan nama dosen yang ada di menu dosen di sini. Di sini harus sama antara NID dan nama dosen. Kembali ke buat akun, langsung saja dimasukkan juga username-nya. ID dosennya 3. Dimulai dari include.php, tujuannya adalah untuk mengkoneksikan database dengan web. Session start untuk memulai sesi, dan ada perkondisian di mana yang boleh mengakses menu buat akun adalah hanya admin. Jika selain admin akan kembali ke menu login. Masuk ke HTML. Di sini ada codingan untuk menghubungkan antara HTML dengan CSS. Masuk ke menu samping kiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sama terdapat menu tombol beranda, mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, buat akun, dan buat informasi, dan ada tombol keluar. Lanjut ke menu utama. Di sini terdapat header, yakni nama dari aplikasi web tersebut. Di sini ada header juga untuk nama dari menu. Di sini ada form inputan yang di dalamnya terdapat inputan username, password, ID dosen, dan nama dosen. Di dalam form juga terdapat tombol tambah data dan kembali. Lanjut masuk ke dalam PHP, terdapat perkondisian di mana jika tombol tambah data ditekan akan masuk ke dalam kode. Di sini terdapat inisialisasi variabel yang datanya diambil dari form HTML, yakni user, password, nama, dan ID. Lanjut ke sini ada terdapat sebuah perintah query untuk masukkan data ke dalam database yang datanya diambil dari variabel di atas.
Apabila data yang dimasukkan sudah benar, akan muncul pop-up data tersimpan. Sekian dari saya, dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Arifian dengan NPM 2019 43502364. Oke, pertama di sini ada include, yaitu untuk pengoneksian database dengan web, dan season start yaitu awal season atau awal sesi. Dan di sini ada pengecualian, yaitu yang boleh masuk hanya admin, dan bila bukan admin akan kembali ke menu login atau terjadi kesalahan. Dan selanjutnya kita ke HTML. Di sini ada link rel atau untuk penyambung HTML dengan CSS. Dan selanjutnya ada menu kiri atau button yang ada di kiri itu, yaitu ada selamat datang, beranda, mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, buat akun, buat informasi, dan ada tombol keluar. Selanjutnya ini adalah nama dari web tersebut, yaitu SIAKAD atau sistem informasi akademik, dan di sini adalah salah satu dari menu tersebut, yang dimana di dalamnya itu adalah perihal ada perihal, informasi, pengirim, dan penerima, dan dalam penerima itu ada mahasiswa dan dosen. Dan ada satu tombol, yaitu tambah data. Oke, kita lanjut ke PHP. Di sini terdapat tombol tambah apabila jika ditekan tambah maka akan masuk kode, yaitu terdapat inisialisasi variabel yang datanya diambil dari form HTML, yaitu judul, isi, pengirim, penerima, tanggal, dan di bawahnya ada sebuah query atau perintah untuk memasukkan data ke dalam database, yang datanya itu diambil dari variabel tersebut, yaitu variabel ini. Dan jika benar maka akan ada kata data tersimpan. Oke, kita coba sebentar. Perihal, misal UAS, masukkan informasi UAS tanggal 1. Yang pengirim itu admin dan penerimanya itu mau mahasiswa atau dosen. Kita klik mahasiswa, kita klik tambah data. Nah, jika benar maka akan ada bacaan data tersimpan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda, NPM 2019 43502363. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian profil mahasiswa. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada beranda, ada data diri, nilai, ada informasi-informasi lainnya. Oke, kita masuk ke codingannya. Ini codingannya. Di sini kita menggunakan file PHP. Nah, PHP di sini digunakan untuk memulai sebuah program. Di mana di sini ada if, session, level sama dengan mahasiswa. Nah, level di sini digunakan untuk apa sih? Level di sini digunakan untuk mengidentifikasi kita menggunakan login dari mana. Karena di sini kita ada menggunakan login dari mahasiswa, ada login dari admin, ada juga login dari akun dosen. Nah, karena kita mau bahas yang mahasiswa, makanya kita login dari mahasiswa. Oke, kita lanjut ke bawah. Kita menggunakan HTML. Di sini ada head, title, profil, session, nama.
Nama di sini diambil dari login. Kita kan loginnya menggunakan atas nama saya Rizky Ananda, makanya di sini menggunakan info dari loginnya. Kemudian di sini ada link rel style sheet. Di sini digunakan untuk memanggil file CSS dan memanggil icon nih. Di sini untuk memanggil icon. Kemudian kita tutup untuk bagian headnya. Nah, headnya kita tutup, masuk ke bagian body. Kita masuk ke bagian body, lalu masuk ke div class container. Nah, div class container ini apa sih? Div class container ini digunakan untuk membungkus blok di dalamnya sehingga terlihat lebih rapi. Jadi kan kita kan ada dua nih, di sini kepisah, di sini juga kepisah, ada dua file. Nah, untuk membungkus itu makanya kita menggunakan class container. Nah, lalu di sini ada nuckball beranda ya. Ini terhubung dengan file mahasiswa, file mhs_home.php. Nah, ini dia mahasiswa beranda nih, isinya kayak gini, ada informasi dari admin tentang pembayaran UAS ataupun informasi UAS. Nah, ini dia isi dari mhs_home.php ini kayak gini. Kemudian kita lanjut, di bawahnya itu ada data diri. Nah, di data diri ini terhubung langsung dengan profil mahasiswa atau profil mhs.php. Di bawahnya juga, nah ini data diri nih. Ini data diri. Di bawahnya data diri itu ada nilaiku. Nilaiku ini terhubung langsung dengan nilai mhs.php. Nah, ini nilai nih. Ada nilai kan. Kemudian di bawahnya ada keluar. Ada keluar nih. Ini digunakan untuk logout. Kayak keluar, jadi dia ke menu login lagi. Seperti itu. Di sini kita tutup div-nya. Oke. Lanjut kita bagian bawahnya nih. Di bawah sini ada div kelas kanan. Nah, div kelas kanan ini yang berguna untuk mengatur konten yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk mengatur konten yang ada di sebelah kanan ini nih. Yang mana di dalamnya itu ada siakat informasi nih. Siakat sistem informasi akademik. Nah, ini dia munculnya di sini. Siakat informasi akademik. Kemudian di sini di bawahnya ada profil mahasiswa. Ini pakainya H3 gitu ya. Di bawah ini ada div kelas kanan yang mana ini berguna untuk mengatur konten yang ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan. Misalnya siakat sistem informasi akademik ini nih. Ini diaturnya ada di kelas kanan tadi. Kemudian dilanjut dengan tulisan profil mahasiswa. Kita lanjut ke bawah, ada PHP, include koneksi.php. Maksudnya apa sih? Maksudnya file ini terhubung dengan database melalui koneksi.php dan memanggil dua table, ada table pengguna dan table data mahasiswa. Oke, setelah kita panggil table pengguna dan table data mahasiswa, di sini akan ada pencocokan data antara ID mahasiswa pada table pengguna dan ID mahasiswa di table mahasiswa. ID mahasiswa di table pengguna dan ID mahasiswa pada data mahasiswa. Kalau mereka sesuai dan session yang login username-nya sama dengan ID mahasiswa, maka akan ditampilkan profil mahasiswa tersebut sesuai dengan NPM-nya. Seperti itu. Lanjut, di bawahnya ada codingan yang digunakan untuk menampilkan data atau profil mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini kita tampilin data dari mahasiswa itu sendiri nih. Di sini ada nama, NPM, kelas, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dosen pembimbing, dan ini bisa digunakan untuk update foto profil. Contohnya ini nih. Nah, ini tampilan dari data diri. Ini kita belum tambahin foto ya. Nah, di sini ada informasi nama mahasiswa. Nih, informasi nama mahasiswa. Ada juga informasi NPM. Di sini ada NPM. Di sini juga ada kelas, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Sesuai jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir kan, ada nomor telepon dan dosen pembimbing akademik. Oke. Selanjutnya kita tutup nih. Div-nya kita tutup, body-nya juga kita tutup, HTML-nya juga kita tutup. Oke, kita lanjut ke bagian nilai. Nah, ini tampilan dari nilai. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, sebenarnya nggak jauh beda sih codingannya daripada yang sebelumnya, daripada yang profil mahasiswa ini. Sama seperti yang sebelumnya pada bagian ini yang awal nih.
digunakan untuk mengidentifikasi kita menggunakan login dari mana, dari akun mahasiswa, dari admin, atau dari akun dosen. Kemudian kita masuk ke HTML, kita masuk ke head dan title yang berisi penilaian dan pemanggilan nama dari akun mahasiswa tersebut, dari akun kita gitu. Seperti yang sebelumnya juga masih sama di sini. Link rel style sheet di sini digunakan untuk memanggil CSS dan memanggil icon. Di sini untuk memanggil icon. Kemudian kita tutup untuk bagian headnya. Kita masuk ke body dan masuk ke div class container. Di sini kita div. Nah, sebenarnya untuk codingan ini sama karena ini tuh bagian dari si menunya atau navigasinya. Nah, ini bagian dari navigasinya. Nah, yang membedakan adalah bagian bawahnya. Mungkin untuk bagian ini karena ini sama seperti yang profil mahasiswa, jadinya kita lanjut aja ke bagian ini, input koneksi. Pada bagian koneksi ini terhubung langsung dengan database dan memanggil dua table dari database, yaitu table pengguna sama table data nilai. Table pengguna dengan data nilai, di mana akan ada pencocokan antara ID mahasiswa pada tabel pengguna dengan ID mahasiswa di tabel data nilai. Ketika mereka sesuai, maka akan ditampilkan nilai pada username atau npm tersebut pada rangkaian tabel di bawah ini nih. Nah, di sini ada tabel. Nah, kita di sini ada ngebuka tabel. Ada mata kuliah, nama mata kuliah, ada tugas, UTS, UAS, nama dosen, nilai akhir, dan grade. Nah, ini dia. Ada matkul, sesuai matkul, tugas kan, UTS, UAS, ada UAS juga. Terus ada nama dosen, ada nilai akhir, dan ada juga grade. Nah, di sini kita panggil, lalu kita tutup bagian tabelnya. Kita tutup div-nya, kita tutup body-nya, dan kita tutup HTML-nya. Nah, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya Dwi Prayogo dengan NPM 201943502333. Di sini saya akan menjelaskan bagian user login dosen. Dan masukkan username dan passwordnya sesuai data yang ada di database. Kalau sudah berhasil akan masuk ke dashboard seperti ini. Hanya ada untuk tampilan dosen sendiri hanya ada 3 menu aja. Ada menu beranda, data mahasiswa, dan penilaian. Kita masuk data mahasiswa. Tampilan dari data mahasiswa kurang lebih seperti ini, dan ini isi dari data mahasiswa ini adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang diajarkan oleh dosen tertentu, yang di sini contoh kasusnya adalah Agus Haryanto. Jadi mahasiswa ini mengikuti mata kuliah dari Agus Haryanto ini. Untuk source code-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Diawali dengan session start, yang itu fungsinya adalah untuk memberikan hak akses tersendiri kepada username. Misalnya di sini username ada contoh kasusnya, di sini username-nya dosen. Session sendiri itu adalah sebuah cara untuk menyimpan informasi berupa variabel yang mana untuk digunakan di halaman lainnya. Lanjut ke sini itu ada menunya. Style itu menggunakan CSS. Ini bagian menu kirinya ya. Tampilan dari kirinya itu ada seperti ini. Lalu untuk koneksi ke database-nya ini PHP nya. Untuk isi tabelnya ya. Yang pertama dilakukan itu koneksi PHP, itu sudah jelas. Lalu dipanggil tabel data mahasiswanya, lalu diurutkan berdasarkan ID MHS. Ini $X MySQL query connection $, kita masuk. Di
Ini untuk menampilkan header ya dari tabel mahasiswa. Untuk tabel mahasiswa ada NPM, nama, kelas, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain sesuai dengan di sini. Lalu selanjutnya untuk isi tabelnya itu memanggil dari database yang perintahnya itu $R MySQL fetch array dan $X ambilnya dari koneksinya. Ini untuk koneksinya, dan isinya itu ada variabel atau field dari tabel data mahasiswa yang ada ID MHS, nama MHS, kelas, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan DPA serta image ya. Lalu lanjut kita ke penilaian, menu penilaian. Selanjutnya di tabel menu penilaian ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada kode nilai, nama mahasiswa, NTM, kelas, mata kuliah, nilai tugas, tes, UAS, dan actionnya. Source code sendiri, source code tampilan data nilainya kurang lebih seperti ini. Diawali dengan session start seperti biasa untuk memberikan hak akses ke username tertentu. Lanjut, ini untuk desain tampilan menunya kurang lebih sama. Lalu untuk menampilkan isi dari tabelnya ini, keluar tampil connection code-nya itu dari data koneksi ya, yang ada koneksi.php tadi di atas. Lalu select from pengguna. Select from maksudnya ini memilih tabel pengguna dan data nilai, di mana ID dosen dari tabel pengguna itu sama nilainya dengan ID dosen dari tabel data nilai, dan username dari tabel pengguna itu sama nilainya dengan username yang ada di session yang dipanggilin. Lalu diurutkan berdasarkan ID dosen dari tabel data nilai. Ini untuk header tabel, tampilan tabelnya ada kode nilai, nama mahasiswa, NPM, kelas, school, dan lain-lain, sama seperti di sini. Lalu untuk pemanggilan isi tabelnya ini kurang lebih sama perintahnya. Di sini ada isinya, ada kode nilai, nama MHS, ID MHS, kelas, nama matkul, tugas, tes, dan UAS. Lalu actionnya di sini ada edit, itu nanti akan diarahkan ke ubah nilai 2.php, di mana ini dipanggil berdasarkan kode nilai ya. Hapus nilai pun sama, akan dialihkan ke hapus nilai 2.php berdasarkan kode nilai. Lalu lanjut ke tambah nilai, tambah data nilai. Sini tambah data nilai kurang lebih seperti ini. Datanya kita contohkan saja langsung. Ini mata kuliahnya harus pilih sesuai dengan dosen yang diambil ya, mata kuliah dosennya yang diambil itu. Ini sini programmer web, masukkan NPM-nya, terus ya misalnya ini dosennya ini berdasarkan dari database ya, isinya. Kita berhasil tersimpan ya, kita kembali lagi, cek, tambah. Lalu untuk source code-nya sendiri dari tambah nilai, diawali dengan session start seperti biasa. Lalu ini untuk tampilan menunya sama, di
sini ada mulai masuk ke form actionnya di sini untuk memasukkan nilai yang ingin diubah. Di sini ada T matkul yang harus memilih matkul. Ini requirednya. Nah, isi dari matkul tadi itu diambil dari database data matkul, yang mana itu diurutkan berdasarkan nama matkul. Jadi ntar option pilihannya ada data-data yang ada di tabel data matkul isinya secara otomatis. Lalu ada inputan NPM, nama kelas, tugas, UTS, UAS, ID dosen dan nama dosen, kurang lebih sama perintahnya seperti memasukkan form input pada umumnya. Lalu di sini ada if masuk program PHP-nya untuk memasukkannya ke dalam database. Pertama kita di sini kita jabarkan dulu menggunakan tag dolar ya dari dollar post ini. Setelah semuanya dijabarkan, di sini juga ada hitung nilai akhirnya. Lalu di sini ada untuk input ke database ya. Di sini insert memasukkan data table data nilai. Lalu diurutkan berdasarkan di sini. Ada variabelnya itu ada kelas, nama MHS, ID MHS, nama matkul, ID dosen, nama dosen, tugas, UTS, UAS, nilai akhir dan grade. Yang mana value-nya itu dari dolar kelas, dolar nama, dolar NPM, dolar matkul dan lain-lain sesuai dengan di atas ini. Lalu untuk ubah datanya, ini ubah datanya kurang lebih segini, seperti ini. Nilai tugasnya bisa kita ubah. Kode nilai dan NPM itu tidak bisa diubah. Ini ntar akan dijelaskan di dalam program ya. Data tersimpan 90, 70, datanya berubah. Untuk ubah nilai, di sini pertama ada input koneksi untuk memanggil koneksi PHP-nya. Di sini ada session seperti biasa. Session level ini ada admin dan dosen atau dosen. Jadi ada dua yang dapat masuk ke sini, masuk ke menu ini. Lalu di sini menangkap data dari get dan database ini masuk apa? Untuk mengambil nilai dari database-nya. Di sini select from dari tabel data nilai, di mana kode nilainya itu sesuai di sini $KD. Lalu untuk isinya kita ubah nilai, terus ini form actionnya ini. Di form actionnya di sini ubah nilainya tuh. Nah ini dia kode nilai dan KD nilai dan NPM. Kenapa tidak bisa diubah tadi pada di form editnya itu karena di sini masuknya read only, jadi dia tidak bisa diubah agar tidak ada data yang tabrakan karena nilainya sama gitu. Nilai kode nilai maupun NPM ya. Lalu tugas dan UAS-nya lalu seperti ini. Untuk inputnya di sini $R ke variabel tugas UTS dan UAS dari database di sini juga. Lalu untuk update datanya ke database ini perintahnya kurang lebih seperti ini, dimana kita jabarkan terlebih dahulu ke dalam bentuk dolar ya. Dolar ini dari name tag ininya, name apa namanya,
from inputnya kita ubah ke sini dulu. Lalu ada hitung nilai akhirnya juga, dan di sini SQL query-nya, koneksi database, select table kode nilai, select kode nilai dari table data nilai, dimana kode nilai itu sama dengan get dari $kd nilai, $kd seperti di sini, panggil get dari kd-nya. Lalu actionnya itu ada update table data nilai, set. Sini variabel dari database tugas, ngambilnya dari $tugas, ts, dari $ts, puas, $puas, nilai akhir $na, dan grade. Lalu kalau misalnya semua tidak ada hambatan, data akan tersimpan. Lanjut ke bagian hapus. Untuk data hapusnya kurang lebih sama sih. Pada umumnya hanya saja di sini terdapat pemanggilan session ya dari dosen untuk user dan dosen aksesnya. Sini $kd mengambil get dari $kd, maksud dari kd, terus dari ininya action dari SQL itu delete from table data nilai, dimana kode nilai itu sama dengan kd nilai yang ditunjuk. Kalau berhasil maka data dihapus. Ya, sekian dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian kali ini, penyampaian dari programnya maupun demonstrasi dari webnya, mohon maaf karena keterbatasan infrastruktur ya, dan juga tempat. Sekian dari kami, terima kasih.